Hai semua, perkenalkan nama saya Anggi Ferdiachandra Nasution. Saya adalah Prodi Pendidikan Musik Unimed Stambuk 2020, NIM 220334213. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Metode pembelajaran adalah cara atau prosedur yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran ini lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan tertentu, sedangkan teknik adalah cara yang digunakan, yang bersifat implementatif. Dengan kata lain, metode yang dipilih oleh masing-masing guru bisa saja sama, tetapi teknik penyampaiannya yang berbeda-beda. Nah, disinilah strategi pembelajaran mengambil peran penting. Strategi pembelajaran harus mengandung penjelasan tentang metode atau prosedur dan teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Artinya, metode atau prosedur dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Hubungan antara strategi, tujuan, dan metode pembelajaran dapat digambarkan sebagai suatu kesatuan sistem yang bertitik tolak dari penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran, dan perumusan tujuan, yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam berbagai metode yang relevan selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam melaksanakan metode pembelajaran, ada beberapa tahap yang harus dikuasai. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu dengan menjelaskan tujuan pembelajaran khusus yang diharapkan dapat dicapai oleh semua peserta didik di akhir kegiatan pembelajaran dan melakukan apresiasi. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi adalah urutan berdasarkan tahapan berpikir dari hal-hal yang bersifat konkret ke hal-hal yang bersifat abstrak, atau dari hal-hal yang bersifat sederhana atau mudah dilakukan ke hal-hal yang lebih kompleks atau sukar. Nah, lalu ada ruang lingkup yang sudah atau bisa disebut sudah tergambar pada saat penentuan tujuan pembelajaran, dan jenis materi seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berdasarkan prinsip student center, peserta didik merupakan pusat dari suatu kegiatan belajar. Peserta didik melakukan proses latihan, tes, dan kegiatan lanjutan. Dalam proses latihan, umumnya ada praktik dan ada umpan balik. Tes biasanya dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran, setelah peserta didik melalui berbagai proses pembelajaran, penyampaian informasi berupa materi pelajaran, latihan, maupun praktik. Selanjutnya, kegiatan lanjutan yang merupakan kegiatan yang dikenal dengan istilah follow-up dari suatu hasil kegiatan yang dilakukan. Nah, dalam kriteria pemilihan strategi pembelajaran, Meger menyampaikan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memilih strategi pembelajaran, yaitu: pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Tipe perilaku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik, misalnya menyusun bagian analisis pembelajaran. Yang kedua, pilih teknik pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki saat bekerja nanti. Nah, ini dapat dihubungkan ke dunia bisnis atau dunia kerja. Yang ketiga, gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin memberikan rangsangan pada indera peserta didik, seperti memberikan presentasi, gambar, video, dan lain-lain. Kemudian, ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran, antara lain strategi pemecahan masalah solve-solve, strategi pemecahan masalah Moncat dan Orefox, strategi pembelajaran kreatif produktif, strategi pembelajaran kuantum, lalu ada strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran afektif, strategi pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis elektronik, dan lain-lain lagi. Baiklah, cukup sekian video ini, semoga dapat bermanfaat pada saudara sekalian, dan sampai jumpa.